semuanya, salam geosfer. Nah, dalam video kali ini akan membahas mengenai salah satu jenis perairan darat. Di video sebelumnya sudah dibahas nih mengenai siklus hidrologi, air tanah, dan danau. Nah, sekarang akan membahas mengenai yang namanya rawa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rawa? Rawa merupakan suatu tempat yang tergenangi atau terisi oleh air, yang mana air tersebut dapat bersumber dari air hujan, sungai, danau, air tanah, bahkan dari air laut sekalipun. Jadi, rawa tersebut dapat berada di wilayah daratan ataupun di daerah pesisir atau pantai. Lalu, apa sih ciri-ciri dari suatu rawa tersebut? Nah, ciri-ciri dari suatu rawa dapat dilihat dari airnya, di mana rawa memiliki kandungan air yang bersifat asam dengan warna yang coklat bahkan sampai kehitaman. Kemudian dari penjelasan sebelumnya telah disampaikan mengenai adanya jenis rawa yang berada di daerah daratan dan juga di daerah pesisir. Nah, kedua jenis rawa tersebut tentunya memiliki jenis tumbuhan yang dapat hidup di dalamnya berbeda, di mana di daerah daratan sendiri rawa yang ada memiliki beberapa jenis tanaman yang tumbuh seperti tanaman palem ataupun nipah. Kemudian di daerah pesisir sendiri dominan tumbuh tanaman bakau. Nah, bagaimana dengan klasifikasi dari rawa itu sendiri? Nah, berdasarkan jenisnya, rawa dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu rawa berdasarkan lokasi terjadinya dan kemudian rawa berdasarkan rasa airnya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai rawa berdasarkan lokasi terjadinya. Sebelumnya telah dikatakan bahwa rawa tersebut ada di daerah daratan dan juga ada di daerah pesisir atau dekat dengan laut. Jadi, jika lebih dirinci kembali, terdapat beberapa jenis rawa berdasarkan lokasi terjadinya, yaitu ada yang disebut dengan rawa pantai, rawa sungai, rawa danau, rawa cekungan, dan yang terakhir adalah rawa payau. Jadi yang pertama yaitu rawa pantai. Rawa pantai ini jelas dari dari namanya sendiri, rawa tersebut berada di daerah pantai yang dimana airnya sendiri dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kemudian ada yang disebut dengan rawa payau. Jadi rawa payau ini merupakan rawa yang airnya sendiri merupakan campuran dari air tawar dan juga air laut. Nah, di mana rawa ini berada di muara sungai, yang dimana muara sungai ini tentu saja berdekatan dengan laut dan juga berdekatan dengan aliran sungai yang berada di akhir ataupun berada di penghujung aliran sungai yang menuju ke laut. Kemudian ada yang disebut dengan rawa danau, di mana rawa danau ini merupakan rawa yang terbentuk di daerah sekitaran danau, yang dimana daerah sekitaran danau tersebut mengalami suatu penurunan yang mengakibatkan terjadinya suatu gerakan ke bawah atau membuat adanya penurunan permukaan tanah lalu terisi oleh air danau tersebut. Jadi itu yang disebut dengan rawa danau. Kemudian ada yang namanya rawa cekungan. Nah, rawa cekungan ini juga sama diakibatkan oleh tenaga endogen yang menyebabkan terjadinya penurunan permukaan tanah. Kemudian dari cekungan tersebut kemudian membentuk yang namanya suatu rawa yang telah yang airnya tersebut dapat bersumber dari air hujan sehingga membentuklah suatu rawa. Dan yang terakhir adalah rawa sungai, di mana rawa sungai terjadi di aliran air sungai atau di sekitaran sungai di kanan ataupun kirinya yang hampir sama membentuk suatu cekungan. Kemudian cekungan tersebut kelama-lamaan terisi atau tergenangi oleh air sungai itu sendiri ataupun berasal dari air hujan. Kemudian untuk klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan rasanya. Nah, jadi air yang ada di suatu rawa tersebut berbeda satu sama lain dilihat dari
rasanya, di mana terdapat rawa air asin, rawa air payau, dan juga rawa air tawar. Nah, dari namanya sendiri pun sudah dapat jelas terlihat perbedaannya, di mana rawa air asin jelas berada di daerah sekitar pesisir atau dekat dengan pantai karena pengaruh dari pasang surut air laut yang masuk atau disebut dengan intrusi air laut menuju ke daratan. Kemudian ada yang namanya rawa air payau. Jadi rawa air payau merupakan rawa yang airnya tersebut merupakan gabungan dari air tawar dengan air asin. Kemudian yang terakhir yaitu adalah rawa air tawar, di mana rawa air tawar ini sama sekali tidak dipengaruhi oleh yang namanya air laut karena lokasinya pun yang jauh dari lautan. Air tawar ini bersumber dari yang namanya air hujan, danau ataupun sungai seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih manfaat yang diperoleh dari adanya suatu rawa? Nah, selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari rawa. Jadi, rawa tersebut jelas memiliki manfaatnya bagi kehidupan kita, di mana rawa dapat dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air ketika musim hujan yang turun dalam intensitas yang tinggi, serta dapat mencegah terjadinya banjir, di mana hujan yang turun akan sebagian airnya akan diserap oleh tanah yang berada di daerah rawa. Kemudian yang terakhir adalah rawa dapat menjadi suatu sumber cadangan makanan hewani dan nabati, baik itu berupa ikan-ikanan, kemudian tanaman-tanaman yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar rawa tersebut. Jadi, sekian video pada kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam geosfer.